7 orang wanita berpegang pada seorang laki-laki. Oleh Victor T. Hotef, pendeta dari Persekutuan Davidian Masehi Advent hari ke-7. Sabat, 1 Maret 1947. Kapel Gunung Karmel, Waco, Texas. Hari ini kita akan melanjutkan penyelidikan kita terhadap buku Yesaya, dimulai dengan ayat pertama dari pasal yang keempat. Yesaya 4 ayat 1. Maka pada hari itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki, serta katanya, kami akan makan makanan kami sendiri, dan memakai pakaian kami sendiri, hanya biarlah kami dipanggil dengan namamu, untuk menyingkirkan kecelaan kami. Yang pertama sekali perlu kita ketahui ialah waktu yang ditunjukkan dengan sebutan pada hari itu. Kata-kata yang mendahului perkataan hari itu ditemukan pada ayat 13 dan 14 dari pasal sebelumnya, yang mana pasal keempat merupakan kelanjutannya. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa hari itu adalah hari penghukuman, yaitu hari di mana tempat suci, sidang, disucikan, yaitu hari penuaian. Jadi, dengan menunjuk kepada hari dalam mana kita sekarang hidup, pada hari penghukuman itu, Alkitab secara simbolis menyatakan bahwa semua, karena itulah yang ditunjukkan oleh angka 7 dalam Alkitab, sidang telah sampai pada tempat di mana oleh perbuatan-perbuatan mereka pada kenyataannya sedang mengatakan kepada Tuhan, kami tidak membutuhkan apa-apa daripadamu, terkecuali hanya namamu. Hanya saja biarlah kami dipanggil Kristen, inilah yang kami perlukan daripadamu. Kami memerlukan namamu, sebab yaitu menyingkirkan semua kecelaan kami. Artinya, jika kami disebut Kristen, maka apapun yang kami lakukan, itu dapat dipersalahkan kepadamu, engkau memikul tanggung jawab untuk itu. Oleh karena itu, dunia telah sampai pada hari apabila Allah, untuk menyelamatkan sidang, akhirnya terpaksa melakukan sesuatu yang besar dan revolusioner seperti yang telah dilakukan oleh kedatangan Kristus yang pertama dahulu. Maka bagaimanakah mungkin kejadiannya? Ayat-ayat selanjutnya dari pasal ini akan memberikan jawabannya. Yesaya 4 ayat 2. Pada hari itu, apabila 7 orang perempuan berpegang pada seorang laki-laki, tunas Tuhan akan kelak menjadi indah dan mulia, dan hasil tanah akan menjadi indah dan menarik bagi mereka yang telah luput dari Israel. Ayat ini menunjukkan bahwa waktunya kini sudah siap untuk perubahan yang mulia terhadap sidang dan dunia. Hendaklah kita ingat bahwa sejarah terus berulang, dan bahwa suatu hari yang gelap dan berawan selalu diikuti oleh suatu hari yang cerah. Jadi, kemurtadan yang besar ini tidak akan diikuti oleh kekacauan, melainkan oleh pembangunan dan reformasi yang gilang gemilang, dengan kemuliaan dan kebahagiaan bagi semua orang suci yang luput dari pembalasan Allah yang dahsyat. Orang-orang setia akan memetik suatu penuaian jiwa-jiwa, seperti yang dilakukan oleh para rasul pada hari Pentakosta dan sesudahnya. Bahwasanya hari-hari itu datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan membangkitkan bagi Daud sesuatu tunas yang adil, maka seorang raja akan memerintah dan makmur, maka ia akan melaksanakan hukum dan keadilan di bumi. Pada zamannya, di zaman Kristen, Yehuda akan diselamatkan, dan Israel akan hidup dengan sentosa, dan inilah namanya dengan mana ia akan dipanggil, Tuhan kebenaran kita. Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Oleh karena itu, pekabaran inilah yang disebut pekabaran pembenaran oleh iman bagi mereka yang percaya. Pada hari tunas yang adil itu dibangkitkan, Yehuda dan Israel akan diselamatkan, dan mereka akan tinggal dengan selamat sentosa. Ya, hari itu akan tiba apabila pembalasan Allah akan jatuh atas semua musuhnya, maka kerajaan Yehuda dan Israel yang pernah diinjak-injak itu, akan bangkit mencapai kejayaan dan berkuasa. Oleh sebab itu, tengoklah, hari-hari itu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa mereka itu tidak lagi akan mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang telah menghantarkan Bani Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan, demi Tuhan yang hidup, yang telah membawa dan yang telah memimpin benih Bani Israel keluar dari negeri utara, dan dari segala negeri kemana sudah kuhalaukan mereka, maka mereka akan diam di dalam negerinya sendiri. Yeremia 23 ayat 7 dan 8.
Jelas inilah penuaian yang terakhir di bumi, yaitu pengumpulan orang-orang dari segala bangsa. Itulah hari untuk menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba itu. Ini akan menjadi pergerakan Eksodus yang kedua dan yang terakhir. Begitu besarnya, sehingga ia itu akan melampaui pergerakan di zaman Musa. Sebab itu, adakah kita menyadari bahwa kita sekarang berada di ambang pintu sesuatu hari yang baru? Suatu hari besar bagi orang-orang setia, dan suatu hari yang mengerikan bagi mereka yang tidak setia? Yesaya 4 ayat 3. Maka akan jadi kelak, bahwa orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut suci, yaitu setiap orang yang tercatat namanya di antara orang-orang hidup yang di Yerusalem. Ayat ini menunjukkan dengan jelas, bahwa meskipun tidak ada orang jahat yang di dalam sidang akan selamat dari penyucian itu, namun tidak ada orang benar yang akan binasa. Sesungguhnya, semua yang tersisa akan disebut suci, dan mereka akan menikmati kesentosaan yang bahkan lebih besar daripada yang dialami umatnya dahulu, pada waktu mereka meninggalkan Mesir. Bahwasanya, Tuhan yang kamu cari itu, akan tiba-tiba datang ke Ka'bahnya, yaitu utusan perjanjian itu, yang kamu senangi. Tengoklah, ia akan datang, demikianlah firman Tuhan seruan sekalian alam. Tetapi siapakah yang dapat tahan berdiri pada hari kedatangannya? Dan siapakah yang akan berdiri apabila kelihatanlah ia? Karena ia adalah bagaikan api pandai emas, dan bagaikan sabun binara, dan ia akan duduk bagaikan seorang pembersih dan pencuci perak, maka ia akan menyucikan Bani Lewi, dan membersihkan mereka itu seperti emas dan perak, supaya mereka dapat mempersembahkan kepada Tuhan suatu persembahan dalam kebenaran. Maleakhi 3 ayat 1-3. Yesaya 4 ayat 4-6. Apabila Tuhan sudah membasuhkan anak-anak perempuan Sion daripada kotornya, dan sudah membuang noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan dengan roh yang membakar, maka Tuhan akan menciptakan di atas setiap kediaman di Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan, awan dan asap pada siang hari, dan suatu cahaya api yang bernyala-nyala pada malam hari, karena atas segala kemuliaan akan ada tudungan. Dan akan ada sebuah pondok tempat bernaung dari panas siang hari, dan tempat berlindung dari angin ribut dan hujan. Karena aku, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok api yang mengelilinginya, dan akan menjadi kemuliaan di tengah-tengahnya. Zakaria 2 ayat 5. Setiap orang yang mengetahui Alkitab dapat melihat, bahwa semua peristiwa ini akan jadi sebelum masa 1000 tahun itu. Demikianlah, bahwa kemurtadan yang ada sekarang ini adalah untuk menghasilkan tunas Tuhan yang penuh buah, bahwa orang-orang jahat yang ada di antara umat Allah akan disingkirkan, dan orang-orang setia, yaitu mereka yang luput, akan menjadi hamba-hamba Allah, lalu memetik suatu penuaian jiwa-jiwa, yaitu orang-orang yang akan diselamatkan. Bahwa hari pembalasan itu sudah ada di ambang pintu, bahwa umatnya yang setia akan diangkat menjadi orang yang mulia dan berkuasa, bahwa kebesaran dan kemegahan dari pergerakan itu akan membuat keajaiban-keajaiban dari pergerakan Eksodus dan dari sidang Kristen yang mula-mula itu, menjadi pudar dan tidak berarti. Saudara-saudari, sudahkah Anda siap untuk bertahan pada hari kedatangannya? Apakah hari itu akan menjadi suatu hari besar dan mulia bagimu? Atau akankah ini menjadi suatu hari yang mengerikan? Apakah engkau akan berada pada sebelah kanannya, atau pada sebelah kirinya? Akankah dikatakan kepadamu, marilah, kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, pusakailah kerajaan yang telah disediakan bagimu semenjak dari permulaan dunia? Ataukah akan dikatakan kepadamu, enyahlah daripadaku, hai terkutuk, masuklah ke dalam api, yang telah disiapkan bagi setan dan malaikat-malaikatnya? Akankah pakaianmu lolos dari pemeriksaannya, ataukah engkau akan mendapatkan dirimu dilemparkan ke dalam kegelapan di luar, di sana akan ada keretak gigi? Semua inilah pertanyaan-pertanyaan serius yang masing-masing kita sekarang harus jawab kepada dirinya sendiri. Jika kita tidak menjawabnya sekarang, maka kita harus menjawab dengan berdiri membisu di hadapan Allah yang murka. Semoga pada hari itu kita semua dapat berkata, bahwasanya, inilah Allah kita sudah menanti-nantikan Dia, maka Ia akan menyelamatkan kita.
Inilah Tuhan, kita sudah menanti-nantikan Dia, kita akan bergembira dan bersukacita dalam keselamatannya. Yesaya 25 ayat 9. Bila mana meminta edisi-edisi tambahan daun-daun berguguran ini, tolong sebutkan jilid dan nomor pelajaran, bukan tanggal ataupun judul. Ini akan memudahkan kami untuk memenuhi permintaan saudara tanpa tertunda.